Habis gajian aku puji Tuhan mau traktiran nih. Cerita-cerita kalau habis gajian nih gimana ceritanya mau traktir kita apa gimana nih? Gak cuma cerita-cerita aja kalau habis gajian. Jangan. Gak apa-apa juga sih kok cerita-cerita aja. Udah kita dengerin juga apa boleh buat aja. Duh, kok Alden nih bongkar-bongkar tas mami tadi ya. Isinya jatuh semua loh. Selamat malam. Siapa tahu ditambahin. Ih, kok enak. Mau kemana? Ya mau belanja. Ke Ci, naikkan aku. Ada apa lagi Enita nih minta dinaikkan? Minta kasih dah kamu naik Enita karena aku lagi baik. Tolong jangan gila-gila ya Enita ya, capek juga saya. Rumah mandi tidur. Sisa 6 salmonmu masih banyak. masih banyak ya. Oh, mandi tidur. Enita habis dari Metuko. Ada apa Enita? Udah dari Bu Ami lagi minta naik di sini. Halo, Ci. Hei. Oh suaranya gitu sih Enita. Stop. Halo. Kenapa Enita? Dengar suaraku, Ci? Ya, denger lah, kenapa enggak? Ci, aku pikir kan sabun itu kan aku ada beli tuh di Shopee, tapi dia namanya apa tadi namanya tuh ya? Bali Healing Oil 78. Ya. Terus itu ada sabun kan, Ci, sama minyaknya. Jadi aku pikir itu buatan Bu Ame, aku beli. Terus udah itu sampai ke aku sabun itu. Terus aku pakai tadi mandi kan. Aku pakai ini kulitku semua merah, gatal, terus leherku perih sampai sekarang perih. Aku gini, ini apa ya Tigro nih? Perih banget, merah-merah semua. Itu kenapa ya, Ci? Bukan buatan Nggak Bu Ami. apa-apa, kan? Itu bukan buatan Bu Ami. Iya, tadi Bu Ame ini kan Bu Ame lagi live, itu bukan buatan ibu, katanya gitu. Terus aku, Emang. tapi kulitku yang merah-merah ini gimana ya, Ci? Nggak, penglihatan Cici apa gimana? Ada sesuatu nggak gitu? Jangan dipakai lagi aja. Iya, soalnya di sini diracik oleh Bambang. Iya, nggak usah disebut, udah tahu. Udah tahu Iya, yang jadi ini Ci, apa leher kulitku merah, semua kulitku gatal semua. Ini juga tuh kayak, aduh ini kayaknya bukan punya udah pasti bukan punyanya Cisiska gitu. Aku pikir buatan Bu Ame. Jadi lain kali bertanya-tanya dulu sedikit Anita. kenapa, Ci? Lain kali nanya dulu. Iya, Ci, maaf sih soalnya kemarin aku beli Kaspama kan di Bali Healing Oil Tapi kan 78. nggak semua produk Desoil aja di sana. Ada yang lain juga ya. Iya, jadi aku pikir aku juga beli Damara, Betara di situ kan. Jadi aku pikir Lo kalau di situ produknya asli semua, cuman kalau semuanya kamu bilang produknya kami sih bukan gitu loh. Karena dicampur ada jual yang lain juga gitu. iya aku buang aja ya, Ci, semuanya. Soalnya semua aku beli loh, Ci. Aku pikir buatan Bu Ame kan. Jadi aku apapun tapi kok kayaknya memang hatiku bilang kok kayaknya ini lain ya gitu. Yang kamu beli tuh apa aja? Coba kamu kirim ke admin deh ya. Aku malu, Ci. Aku kalau kayak gini tuh malu rasanya karena lumayan juga habis berapa tuh ya. Semua produk dia aku beli, Ci. Sama kayak produk Cici kan aku beli semua. Jadi karena tapi kok kayak ini kayaknya enggak ya gitu. Terus pas aku pakai kan kok memerah semua kulitku. Aku takutnya nanti semua kuasa gelap masuk ke aku padahal aku udah sembuh dibuat Cici gitu kan, sembarangan beli jadinya salah. Enggak, kamu kasih orang aja kalau kamu nggak cocok. Ada sesuatu sih iya, tapi ada kuasa gelapnya sih enggak.
Iya, ini Ci, leherku Ci, betulan itu tuh kayak kena air panas Ci, kayak kena kena air panas. Terus aku tuh kayak luka di ini paling dominan di leherku ini, di bawah rambut ini leher nih. Ini perih kali, kena air perih. Aduh ini kayak masa sekali baru pakai perdana udah kayak gini sih gitu kan. Produknya Cici nggak kayak gini loh. Aku tuh kalau makainya enak gitu. Ya, biar tahu aja kalau kau salah beli. Iya aku malu Ci. Emang. Aku malu nih gimana ini ya mikir. Aku Gimana buang dong? aja ya Ci. Ya terserah kamu, orang barangnya kamu kok. Iya, tapi itu yang di kulitku nggak apa-apa kan Ci? Ini sembuh kan yang ini Ya, sakit nggak apa-apa. kali loh yang di leher. Kamu punya Magani nggak? Ada aku Ya, Magani. pakein aja Magani. Kayak melepuh di leher nih Ci, melepuh kali di leherku. Ya, pakein aja Magani ya. Ya Ci. Oke. Ci maaf ya Saya Ci. turun, nggak apa-apa. Saya turunin ya Anita. Iya ya, makasih Ci. Yo, bye. Bye. Nggak apa-apa kak, sembuh lah. Padahal Anita no, kata Gusto. Tuh dah. Setan ketemu setan menjadi satu, Gusto. Bu Amel lagi live ya? Kok nggak dapat notifikasi? Kenapa aku tidak dapat notifikasi Bu Amel lagi live? Mengapa? Pas komen waras dia no Anita, emang dia waras kadang enggak sih dia tuh. Kalau enggak, ada sebuah penelitian ya dari luar negeri nih ya, dari satu institut, mereka melakukan riset pernikahan yang sudah 40 tahun dalam pernikahan. Dari orang-orang yang sudah dalam pernikahan selama 40 tahun itu dikumpulin, mereka melakukan riset dan ternyata mereka kebanyakan mengalami emotional withdrawal. Jadi mengalami dalam hubungan itu mereka stay bersama, tapi secara emosional mereka tidak bersama gitu ya. Sudah lelah dengan satu sama lain. Mereka tidak marah dengan pasangannya, mereka tidak benci dengan pasangannya, tapi mereka berhenti mencoba untuk bicara dengan pasangannya, berhenti mencoba untuk memperbaiki hubungan, berhenti mencoba untuk hadir bagi pasangannya gitu ya. Menurut data mereka, rata-rata istri itu menyampaikan 6 kali keluhan yang sama sebelum istri benar-benar capek dan berhenti. Ya, misalnya dia ngeluh, kamu nih apa sih? Kamu taruh sepatu jangan di situ dong gitu ya. Dia sudah mengeluhkan 6 kali sampai akhirnya si istri itu capek. Rata-rata berarti bisa lebih bisa kurang gitu ya, tapi rata-rata setelah di rata-rata tuh 6 kali dalam setiap hal ya. Dan kemudian dia tuh berhenti. Dan menurut penelitian itu, pasangan punya jarak 6-18 bulan sebelum memasuki fase emotional divorce. Emotional divorce itu dimana mereka tetap bersama secara fisik, tapi secara hati udah nggak bersama, udah nggak cinta, udah akhirnya kayak orang yang jalan sendiri-sendiri ya. Nah sebenarnya ini yang sering terjadi dalam rumah tangga. Maybe kita nggak pergi divorce ke pengadilan, tapi secara hati kita sudah divorce. Secara emosional kita udah nggak bersama gitu dengan pasangan kita. Kita cuman ada sama dia karena ada ikatan pernikahan, karena kita satu rumah, karena kita ada anak gitu. Tapi secara hati kita udah nggak saling terikat satu sama lain, sudah nggak nyaman gitu ya. Emosinya tuh sudah benar-benar jalan masing-masing lah. Jadi dikatakan bercerai tidak, tapi bersama juga tidak gitu ya. Dan kalau menurut data di Indonesia, 70% perceraian di Indonesia itu diajukan oleh istri. Jadi bukan laki-laki yang mengajukan perceraian. Datanya 70% itu yang mengajukan perceraian itu istri. Dan faktor utamanya, ya ampun, AC-nya terlalu nyentrong ke hidung saya nih. Terlalu.
Dan faktor utamanya itu bukanlah suami selingkuh, bukan masalah ekonomi, bukan masalah dengan mertua dan lain sebagainya, tapi alasannya yang paling banyak adalah tidak ada keharmonisan, di mana sebetulnya yang dikatakan adalah bukan tidak ada keharmonisan, itu adalah aku sudah lelah dengan kamu gitu loh. Jadi mungkin tidak ada keributan yang besar, makanya ini bahayanya rumah tangga ya. Tidak ada keributan besar, tidak ada perselingkuhan, tidak ada KDRT, tidak ada sesuatu yang terlalu parah, tapi hal-hal kecil yang menumpuk, yang tidak pernah dikomunikasikan dengan baik atau berusaha dikomunikasikan tapi pasangan kita abai. Hal-hal kecil yang menumpuk ini yang membuat akhirnya kita renggang dengan pasangan kita, dan akhirnya ya terjadi emotional divorce terlebih dahulu sampai akhirnya memilih perceraian dengan alasan ya kita nggak harmonis gitu, kita udah nggak bisa bareng, banyak ketidakcocokan gitu kan. Jadi ada seorang bapak yang dia itu ngerasa kayak selama ini istrinya baik-baik aja, fine-fine aja gitu ya, selama ini istrinya oke-oke aja, istrinya itu tidak pernah mengeluh, istrinya itu tidak pernah rewel, tidak pernah ngomong apapun sama si bapak ini ya. Mau bapak ini pergi pedal, pergi tenis, pergi sama temennya, whatever lah, saya pulangin aja dulu mereka biar mereka bisa mandi-mandi, istirahat kalau kita mau ke daerah. Jadi ketika istrinya komplain, ketika istrinya bicara sesuatu, istrinya itu diabaikan oleh si bapak. Apa sih? Ibu omelim aja berprakarya yang di rumah sudah sampai kayak kandang babi, itu sangat berantakannya. Jadi, can you take a seat? Thank you. Ya. Jadi istrinya itu misalnya dia bilang gini, "Pak, sebenarnya itu perasaanku begini. Aku nggak sukanya ini, aku nggak sukanya itu ya." Suaminya itu tidak menanggapi itu. Suaminya tuh cuek. Karena gini loh, pikirannya laki-laki itu ya. Kalau ditanggapi nanti jadi berantem. Kalau ditanggapi nanti jadi ribut. Ya sudahlah. Masuk telinga kiri, keluar beli es krim aja gitu ya. Bukan keluar telinga kanan, enggak, masuk telinga kiri, keluar jalan-jalan gitu. Enggak pulang lagi. Jadi dia memilih tidak menanggapi, ya. Apapun itu yang istrinya sampaikan, abaikan aja udah. Nanti juga istrinya diem kok kalau kalau dicuekin, nggak diperduliin. Mungkin istrinya kesel sebentar, tapi habis itu ya udah biasa lagi gitu pikirannya dia. Jadi istrinya selalu diabaikan. Apa yang istrinya keluhkan, dia seakan-akan mendengar tapi nggak peduli, cuek. Nanti istrinya juga baikan, kesel bentar baik lagi, kesel bentar baik lagi gitu ya. Dan pada akhirnya memang betul istrinya itu diam. Dan suaminya berpikir, oh istrinya udah baik-baik aja. Buktinya dia diam, buktinya dia no complain, apapun itu ya dia santai aja gitu ya. Berarti kan istrinya menerima gitu kan. Berarti istrinya sudah oke dengan segala sesuatu. Tapi ternyata suatu malam ketika dia buka ponsel istrinya, dia di situ nggak menemukan adanya chatting istrinya dengan selingkuhannya, nggak menemukan istrinya chatting dengan orang lain sama sekali atau hubungan-hubungan terlarang, dia tidak menemukan. Tapi ada satu hal yang dia buka, yaitu notes di handphone istrinya. Ya, ada catatan di notes. Hal-hal yang aku nggak perlu bilang lagi, kata istrinya. Ya, minta tolong gendong anak, dia bilang capek, udah nggak perlu lagi, nggak mau ngomong lagi kalau minta tolong gendong anak. Istrinya akan tangani sendiri. Cerita soal tetangga yang bikin kesel, dia bilang aku lebay, udah. Nangis habis berantem, dia nggak peluk, nggak nanya, udah. Nah ini biasanya juga nih ya. Kalau bapak-bapak itu sebetulnya dia bingung lihat istrinya nangis tuh, dia kudu piye itu dia bingung. Jadi bapak-bapak harus belajar. Ini bisa diam nggak sih? Minta quality time, dia bilang weekend. Weekend malahan dia pergi futsal katanya. Udah juga. Dan ada 17 hal yang istrinya pernah sampaikan sama dia. Dan si bapak ini cuman jawabannya, ya udah nanti aku kerjain. Udahlah kamu gak usah baper. Atau bahkan si bapak ini diam sama sekali. 17 hal. Aldan, stop it. Ada 17 hal yang dia tulis di situ, dan si bapak ini ingat setiap poinnya bahwa istrinya pernah sampaikan, tapi dia memilih menjawabnya
ya udahlah nanti, ya udah nggak jadi masalah, biarin aja, didiemin aja istrinya, nggak usah baper, aku mau istirahat, udah nggak usah ngomong. Intinya si bapak itu selalu menghindar dan tidak menanggapi emosi istrinya. Dan di baris terakhir istrinya itu menulis, capek ngomong sama orang yang nggak mau denger, jadi buat apa kak aku tanggepin, katamu lebih waras kalau diem. Ya sudah, aku diem. Dan akhirnya istri itu memilih diem. Saat istri diam, itulah emotional divorce yang terbesar. Ya, itulah jarak emosional yang paling besar dengan antara suami istri, yaitu saat komunikasi itu sudah tidak terjadi lagi. Saat komunikasi itu diputus begitu saja. Si istri tidak mau menyampaikan, si suami juga tidak mau menanggapi. Atau sebaliknya juga banyak. Suami bicara apa, istri pun tidak mau menanggapi. Gitu ya. Mungkin kalau Anda sekarang berpikir, kenapa istri saya nggak pernah cerita? Kenapa istri saya memilih diem? Kenapa istri saya tuh nggak peduli lagi? Ya, jangan-jangan selama ini apa yang dia sampaikan Anda tidak tanggapi dengan benar. Jawabannya terserah. Nanti iya, tapi juga nggak dikerjain, atau Anda memilih diam dan mengabaikan semuanya. Ya, kalau istri Anda diam, itu bukan tanda dia sudah beres. Itu bukan tanda rumah tangga Anda baik-baik saja. Itu tanda berarti dia sudah bicara berkali-kali tapi Anda mengabaikan apa yang dia sampaikan. Sampai akhirnya istrinya sudah enek gitu ya. Jadi sudah malas bicara itu, hatinya malahan sakit ya. Jadi coba kita bertanya, kapan terakhir kali pasangan kita menyampaikan perasaannya dan kita menanggapi perasaan itu dengan baik? Bukan mengabaikannya, bukan bicara dengan ego kita saja, bukan bicara seakan-akan dia salah dan kita benar, tapi benar-benar memvalidasi perasaan pasangan kita kapan? Ya, memahami, mengerti perasaan pasangan kita itu kapan? Ya, karena mendengarkan, banyak orang mendengarkan, tapi mendengarkannya itu buat jawabin kembali. Jadi bukan buat untuk memahami posisi pasangannya, bukan untuk memahami perasaan pasangannya, tapi untuk mencari validasi yang mana pasangannya itu yang salah dan dia yang benar. Dia ketika pasangannya lagi menjelaskan sesuatu tuh dia yang tetap bersikeras ngerasa benar, sehingga dia hanya menunggu penjelasan dari pasangannya untuk mendapatkan titik di mana dia bisa menyerang kembali pasangannya. Ya. Sebetulnya komunikasi itu adalah bagaimana kita bisa memahami dia, bagaimana kita bisa berdiri di sepatunya dia, supaya rumah tangga itu ketemunya di tengah. Ya. Tapi ketika komunikasinya tidak berjalan dengan baik, akhirnya capek yang diajak berkomunikasi. Jadi jangan salah, istri diam itu bukan dia sudah damai. Kadang-kadang istri diam karena dia sudah enek sama kamu. Wah, itu yang paling bahaya ya. Dan ini sering kali terjadi di dalam pernikahan, ya. Ini menurut penelitian loh, dari 40 tahun pernikahan. Dan kebanyakan pada akhirnya rumah tangga itu yang terjadi adalah emotional divorce. Mereka nggak benar-benar divorce, tapi secara emosional mereka menjauh, mereka divorce. Kenapa? Karena tidak berusaha memahami perasaan pasangannya. Secara logikanya kalau begini ya begini, kalau ini ya ini, kalau itu ya itu. Tapi logika dengan perasaan itu nggak bisa sejalan. Ya, logika dengan perasaan itu kadang-kadang berbenturan. Makanya tetap harus dicari titik tengahnya. Bau apa ya, baunya masuk. Kebanyakan memang dalam rumah tangga tuh yang cerewet istri. Tolong ambil air minum, botol minumannya. Kebanyakan memang dalam rumah tangga itu yang cerewet tuh istri. Ya. Karena kenapa? Perempuan tuh lebih memperhatikan hal-hal detail. Ya. Dan perempuan tuh lebih pakai perasaan. Jadi segala sesuatu harus melibatkan perasaan dalam hal apapun gitu. Mereka pasti memakai perasaan. Jadi yang si perasa ini dia akan lebih banyak menyampaikan keluhannya. Dia akan lebih banyak menyampaikan emosi-emosinya gitu dalam rumah tangga. Yang pada akhirnya laki-laki yang kebanyakan pakai logika
dan menyampingkan perasaan, ya berpikir dengan cara logika juga. Apaan sih hal-hal kayak gitu nggak penting? Apaan sih kayak gitu dibahas? Udahlah, udahlah. Padahal perempuan tuh kuncinya satu. Perempuan ingin didengar. Perempuan ingin dimengerti. Nah ini didengar aja nggak, boro-boro dimengerti. Makanya akhirnya hubungannya renggang. Hatinya jalannya masing-masing. Itu yang kebanyakan terjadi pada rumah tangga. Makanya kalau teman-teman di sini suka nanya, "Cie, gimana rumah tangga saya?" Terus saya jawab, komunikasinya buruk. Ini yang dimaksud dengan komunikasi buruk. Bukan berarti Anda diemin pasangan Anda kagak bicara 2 tahun itu namanya komunikasi buruk, enggak. Komunikasi buruk adalah ketika Anda sudah malas menyampaikan perasaan Anda, ketika Anda sudah malas menyampaikan keluh kesah Anda, ketika Anda menyadari bahwa pasangan Anda do nothing dengan semua itu. Ya. Atau masalah yang sama sudah berpuluh-puluh tahun tidak terselesaikan. Berarti komunikasinya buruk. Karena apa? Mungkin mendengar tapi tidak memahami dan tidak mencari jalan tengah bagi semuanya. Akhirnya dua-duanya capek. Lakinya capek dengerin bininya komplain mulu. Bininya capek komplainnya nggak didengerin mulu gitu. Jadi intinya adalah rumah tangga itu sebenarnya dalam komunikasi lebih banyak untuk saling memahami. Bukan untuk saling nyautin. Kalau saling nyautin itu namanya debat terbuka, say. Dua tahun nggak ngomong, kalau 2 tahun nggak ngomong itu ngapain rumah tangga, say? Ya, bisu lu 2 tahun nggak ngomong. Ngapain berumah tangga kalau 2 tahun tidak bicara? Mau bicara sama siapa? Kok 2 tahun nggak bicara? Gimana ceritanya caranya 2 tahun nggak bicara? Orang tuh nggak bicara tuh 2 jam kayak 2 hari aja sudah paling mentok. 2 tahun itu kan gimana caranya kamu berumah tangga 2 tahun kamu nggak bicara sama pasanganmu, bisu lu? Bagaimana? Kalau debat tiap hari gimana, C? Loh, debat itu juga bukan suatu komunikasi yang baik loh. Kamu berdebat nih ngapain? Lagi juara olimpiade debat lu. Nyari kejuaraan olimpiade debat. Debat itu juga bukan komunikasi yang baik kan? Debat itu kalau kita dengan pasangan itu bahasanya bukan debat loh, diskusi. Kalau diskusi itu sama-sama mencari titik tengah kan. Kita menyampaikan, pasangan kita menyampaikan, saling mendengarkan. Kalau debat itu kamu mendengarkan mereka itu untuk mencari titik lemahnya pendapat mereka. Karena kamu harus menang dari pendapat mereka. Itu loh kalau debat. Ya. Pernah saya kan anak hukum nih. Dulu kalau di kampus itu ada acara debat itu. Kamu tuh harus mencari di mana titik-titik di mana dia menyampaikan pendapatnya, opininya mereka, di mana mereka menyampaikan dasar hukumnya apa, itu ada lemahnya itu di mana. Nah, lemahnya itu harus kamu korek-korek sampai mereka nggak bisa jawab lagi. Ya. Itu berdebat dan itu tidak dibutuhkan dalam rumah tangga. Karena Anda dengan pasangan Anda satu tubuh, satu jiwa, satu roh. Nggak perlu kalah, nggak perlu menang dalam rumah tangga. Dua-dua kalah satu, dua-dua kalah. Satu menang, dua-dua menang gitu loh. Karena Anda jadi satu. Apa gunanya berdebat? Yang dibutuhkan adalah berdiskusi sebetulnya. Tapi ya kita namanya manusia. Pada akhirnya ketika kita bicara dan emosi kita yang lebih besar, ego kita yang lebih besar, pasti jadinya berdebat, bukan saling memahami. Tapi kita juga pengen didengar, kita juga pengen dibenarkan gitu. Nah kalau debat kayak di ruang sidang aja, pengacara sama jaksa penuntut katanya, berdoa dan berserah kepada Tuhan. Loh ya, segala sesuatu ku ya berdoa dan berserah. Tapi kan dari sisi manusianya nih tindakannya gimana? Hidup ini jangan terlalu naif lah. Saya tuh orang yang paling menyuruh Anda berserah ke Tuhan. Tapi sebagai manusia harus punya tindakan nyatanya. Saya selalu bilang sama Anda setiap punya masalah berdoa, berserah ke Tuhan, berserah ke Tuhan. Tapi kan ada hal-hal yang harus kita rawat dan kita jaga. Hubungan dengan pasangan tuh harus dirawat dan kita jaga gitu loh. Ya ini tindakan manusianya untuk memahami satu sama lainnya. Melihat dari kacamata dia, dari posisi dia. Karena kalau kita melihat dari posisi kita, pasti cara pandang kita juga berbeda gitu loh.
Kedagingan kuat, emosi dan ego tinggi, ya itulah. Itu namanya manusia, Kak Buki. Wajar. Malam Bu Sugiyarti. Jadi ini nggak sembarangan. Penelitian ini berarti menunjukkan bahwa pernikahan tidak mudah. Berkomunikasi dalam pernikahan juga tidak mudah. Bukan cuma punya mulut sama telinga bisa komunikasi, enggak ya. Bukan cuma bisa bicara, bisa mendengar, itu udah bisa komunikasi. No. Komunikasi itu intinya adalah memahami. Komunikasi intinya adalah melihat dari sudut pandang dia. Apa yang dia sampaikan, kita harus bisa melihat dari sudut pandang dia. Kalau kita selalu melihat dari sudut pandang kita udah paling benar, tenang aja. Anda nggak pernah salah, ya. Karena dari sudut pandang Anda, jadi Anda nggak pernah salah. Kok dari sudut pandang orang lain bisa aja salah, ya. Kalau dari sudut pandang kita pasti benar kok. Apa yang kita lakukan tuh benar dan wajar, karena kita melihatnya dari kacamata kita. Kalau kita membalik, kita ngelihat dari kacamata orang lain, ya bisa beda lagi hasilnya, gitu. Bicara dari hati ke hati. Iya, kita menyampaikan isi hati kita, dan pasangan kita harus membuka hatinya untuk mendengarkan isi hati kita, ya. Udah aja hidup di hutan jadi benar sendiri, tahu gitu jadi Tarsan aja udah. Ngapain ke kota lagi ya kan? Harus ketemu dengan manusia. Kemarin siapa yang bilang sama saya ya, hubungan sosial itu hubungan yang paling susah. Siapa yang bilang sama aku ya? Bukan kamu ya? Someone just told me that manusia itu makhluk sosial, tapi hubungan sosial, hubungan dengan orang lain itu adalah hubungan yang paling susah. Siapa yang ngomong kayak gini ke aku ya? Tapi ini sesuatu yang benar banget ya. Kalau Anda menyadari masalah kita itu sebetulnya timbul itu kebanyakan karena makhluk sosial ini. Karena kita berhubungan sama orang lain. Kita berhubungan dengan orang-orang yang belum beres dengan dirinya. Kita berhubungan dengan orang-orang yang masih error gitu ya. Emosinya masih naik turun, masih labil gitu. Jadi sebagai makhluk sosial yang harus bersosialisasi, ternyata bersosialisasi itu sangat sulit. Makanya kemarin tuh siapa sih ini orang yang ngomong ke saya baru a few days ago, tapi saya lupa. Dia bilang kita nih manusia tuh emang makhluk sosial ya. Tapi bersosialisasi itu emang paling susah katanya. Saya pikir-pikir betul juga. Kita se-close-close-nya kita sama orang, biarpun sama orang tua kita, saudara kita, jadi pergi lagi sahabat-sahabat kita yang sejak kecil gitu ya. Kristanti yang bilang sahabat-sahabat kita sejak kita kecil itu, kita tetap aja ada hal-hal itu yang kita sulit untuk tidak ada keributan sama sekali. Apakah Anda punya teman yang Anda nggak pernah berantem sama sekali? Itu berarti luar biasa, ya. Yang Anda nggak pernah sama sekali rasa jengkel, rasa kesel, itu berarti luar biasa. Lah orang kita sama orang tua kita aja kita ada rasa kesel. Orang kita sama saudara kita aja dulu waktu kecilnya hobinya berantem, ya kan? Kita dengan pasangan kita aja, ya ampun, berantem mulu loh. Hari ini kita udah berantem gak ya? Nggak tahu. Amlan nggak tutup pintu belakang sampai keras, sampai lupa hari ini udah berantem apa enggak. Berarti nggak ada. Iya, nanya sama Koko berantem. Soalnya apakah hari ini kita ada berantem sebagai makhluk sosial ini? Kalau saya sih jarang ya. Adalah 1-2 hal yang bikin kesel gitu. Tapi nggak setiap hari ya. Ya capek banget lah kalau pernikahan keselnya setiap hari, ini capek loh. Pernikahan tuh udah capek. Jadi sebagai makhluk sosial memang bersosialisasi itu susah. Saya nih orangnya introvert banget. Kemarinan tuh saya ke supermarket sama suami. Kita itu ketemu kenalan kita. Ya. Dia lagi dorong tante-tante, sudah nenek-nenek, kepala sekolahnya anak saya gitu. Tapi keluarga kami kenal gitu kan. Dia lagi dorongin itu troli. Saya sama suami saya tuh lihat-lihatan. Saya bilang,
Itu bukannya saudaranya tante ini, saya bilang. Kamu kenal kan? Kenal. Kamu juga kenal kan? Kenal. Terus saya bilang gini, siapa Gi? Gak sopan kalau nggak nyapa. Tapi suami saya dia bukannya nyapa, dia malah puter balik. Dia ajak saya puter balik, saya bilang, loh kamu nggak nyapa? Enggak, katanya. Kok gitu? Bingung mau nyapa apa. Udah gitu, dia bilang apa? Belum tentu juga tantenya seneng kalau disapa. Saya langsung ngakak. Memang kita ini saking terlalu introvertnya. Saya mau nyapa, saya grogi, mau nyapa orang ini saya juga aneh. Saya suruh suami saya malah muter nggak mau nyapa. Saya tanya kenapa kamu nggak sapa? Dia juga belum tentu pengen disapa katanya. Ngadi-ngadi banget alasannya waktu ketemu sama tante itu loh. Ya, ini makhluk sosial yang nggak pengen bersosialisasi ya berdua ini. Ketemu orang saya memilih melipir gitu. Kecuali sudah terlanjur berpandangan mata, kalau nggak nyapa kan nggak sopan ya. Selagi kita belum dipandang, kita mendingan melipir aja. Grogi gitu kalau mau nyapa ya, mau basa-basi apa gitu. Kadang-kadang saya juga bingung. Tadi ketemu temen di mall, ini ya namanya kakak kelas dulu, iya udah lama nggak ketemu gitu kan. Sekarang kerja apa? Paling kayak gitu, ibu rumah tangga. Oh oke, ibu rumah tangga. Gimana hidup happy, dia tanya gitu. Saya bilang very happy. Nanya saya lagi hidupnya happy katanya. Benar-benar happy, dia nanya begitu. Mungkin saking banyaknya orang nggak happy ya, bisa-bisa dia nanya saya gini, hidupnya happy, very happy. Saya bilang benar-benar happy, truly happy katanya. Ya happy. Yang benar. Kok bisa ya dia nanya gitu, dia lihat saya hidupnya happy, dia tanya gitu. Ya very happy. Saya bilang, terus dia bilang kayak gini, truly happy. Iya happy. Yang benar. Lucu juga. Jangan bohong. Saya baru berpikir ini lucu gitu loh. Saya bilang happy, dia nanya truly happy katanya. Iya happy. Yang benar. Saya jawab pindah dari Jakarta ke Bali, saya sudah happy gitu. Karena Jakarta stres sekali, saya bilang gitu. Masa saya harus beri kesaksian di situ kenapa saya happy ya kan? Dia bisa tanya lagi truly happy katanya. Mungkin dia pikir banyak orang pura-pura gitu ya. Kayak nanya lagi truly happy apa enggak? Truly happy lah. Enggak mungkin pura-pura ya. Ini lelahnya kita sebagai makhluk sosial ini ya Kristanti ya. Sampai ditanya truly happy gak nih? Ya begitulah. Tapi ya inilah ya, masalahnya kita sebagai makhluk sosial adalah ego kita. Kita dalam berkomunikasi, ya kita tuh ingin didengar. Kita ingin dimengerti, kita ingin dipahami. Tapi kita tidak berusaha mendengar, kita tidak berusaha mengerti, kita tidak berusaha memahami. Jadinya hubungan itu berat sebelah. Yang selalu berusaha mendengar pada akhirnya dia drain, dia capek, dia lelah. Karena dia juga ingin didengar. Gitu. Sebenarnya tujuan pernikahan adalah sama, satu. Selalu bertemu di tengah supaya bisa berjalan bersama-sama, supaya seimbang. Tapi ada kalanya kalau kita nggak bisa ketemu di tengah, kita yang nyamperin pasangan kita. Kita yang gesernya agak jauh dikit, alias ngalah untuk ketemu bersama dia. Kenapa? Karena kalian tetap harus jalannya beriringan. Tapi ngalahnya sekali-sekali ya. Harus ketemunya di tengah selebihnya. Kita ketemu di lapangan tenis, yaitu saya sama suami saya. Sebenarnya kalau lagi berantem memang sebaiknya ketemu di lapangan tenis. Karena kalau di lapangan tenis tuh gampang banget minta maafnya. Mukulnya salah mulu soalnya ya. Jadi kita sorry sayang gitu. Tapi kalau di luar lapangan tenis susah minta maafnya. Kalau di dalam lapangan tenis gitu kita jadi rendah hati, tau gak lu? Tiap kali kita salah pukul, sorry. Saya salah pukul dikit, sorry gitu. Ya, rendah hati kita. Tapi kalau di luar lapangan tenis jangan harap ada kata sorry itu ya. Soalnya mukulnya susah cuy. Jadi kalau banyak salahnya kan kita nggak sungkan namanya diajak main ya. Jadi dikit kita bilang sorry sayang gitu. Nih, jadi seperti itu. Nah ini nih yang bahaya dalam pernikahan. Kadang-kadang kita itu bukan selingkuh fisik loh. Kita itu selingkuhnya selingkuh hati. Kita itu selingkuh hati itu bukan juga berarti kita berhubungan sama orang lain ya. Tapi hati kita udah gak bersama pasangan kita. Wah itu paling bahaya.
Tapi dalam segala sesuatu dua belah pihak ada salahnya, nggak cuma salah satu orang aja kan, C. Iya dong, Kristanti, kecuali aku ya, aku emang paling bener. Nggak Kristanti. Suamiku sampai nyengir, sayang anakmu nggak matiin lampu belakang loh. Ih, kok canggih. Mati. How amazing. Siska, rumah laku, puji Tuhan. Rumah terjual, puji Tuhan. Ini engkau yang tuh datang konsul sama istrinya. Bingung sama rumahnya, emang banyak yang kirimin hal negatif juga kan. Tolong dong ya manggil aku bunda-bunda. Nih emang wajahku udah kebunda-bundiannya ya. Ya dalam pernikahan itu, tapi kalau ada masalah itu mesti dua-duanya salah. Nggak ada salah satu aja yang salah, keduanya mesti ada salah ya. Dan sebetulnya ketika pasangan kita salah, kita tuh juga salah. Misal nih, kita sebagai Anda suami, Anda punya istri yang kurang ajar, Anda punya istri yang nggak bisa menghormati Anda punya istri itu yang kalau ngomong itu kasar ke Anda. Istrinya salah nggak? Sudah mutlak salah? Nggak mungkin nggak. Tapi sebagai suami, Anda benar atau salah? Salah juga, karena suami harus mendidik istri. Meli jawab apa? Itu udah pasti salah suaminya. Nasihati Meli Pi. Benerin Meli Pi, nasihati dia Pi. Kasih tahu dia yang baik-baik Pi. Kasih tahu dia yang betul-betul. Gak tahu kok gimana. Coba kasih tahu dulu Meli itu loh. Gak tahu. Kasih tahu dia tuh loh, kasih tahu dia tuh loh. Gak tahu kok gak bisa. Langsung dia bilang salah suaminya katanya Pi. Sebenarnya kalau punya istri kayak gitu sih ya, biar nggak salah ya tempeleng aja langsung ya Cemeli ya. Biar suaminya nggak salah sih langsung tempeleng aja istrinya, gimana, setuju nggak? Ya. Kan nggak bisa didik, makanya didiknya terus tempeleng aja langsung. Boleh dididik kayak gitu. Kok dimatiin AC-nya? Kedinginan. Nah, tumben. Ya kalau yang di Jakarta boleh WA admin dulu apa boleh langsung datang aja juga nggak apa-apa. Shalom channel, saya kenapa dendam sama bapaknya nggak mau bicara, mohon diterang apa sebabnya, terima kasih. Loh, ini rumah tangganya yang tahu kan ibunya ini, kok tanyanya ke saya ini. Habis bapaknya kayak gitu sih. Bapaknya kalau bicara sering nyakitin, agak kasar juga. Dan anak ini pernah mengetahui beberapa hal, bukan satu hal. Beberapa hal yang bapaknya itu lakukan yang membuat dia tuh benar-benar kepahitan dan agak jijik, kesel gitu, marah. Ya. Tuh. Tanya aja sama anaknya, Bu, ini jadi panas sekali. Aku bisa pindah portal dari kebiasaan buruk lamaku karena culture shock di keluarga suami, tapi bagus untuk kucing. Emang kebiasaan buruknya apa? AC-nya pakai pemanas nih. Karena dalamnya udah dingin apa ya? Oh iya. Karena Karena AC-nya kamu suhunya 25, tadi kan 18. Mama aku jalan sana sini tetap juga galau, disuruh mandi garam lukat malah dimaki-maki awak. Ya udah, emang nggak semua orang, nggak jodohnya mandi garam lukat tuh. Biar sudah mamamu jalan-jalan tuh loh. Betul C, suami saya menjengkelkan, suka selingkuh juga sama pembantu. Terima kasih C. Sayang, Bu Deti. Tuh ibu pakai nanya kenapa anaknya kepahitan. Ya ini anak ini sudah lihat bapaknya selingkuh Bu. Jadi dia tuh jijik Bu, dia tuh geli Bu. Emosi dia Bu. Makanya jadi orang tua gimana dong ya? Gimana itu kalau begitu tuh? Anak itu ngelihat orang tua selingkuh-selingkuh gitu sebenarnya dia geli loh. Dia kepahitan loh. Bentar ya kakak ipar saya mau aku puntur, saya voice note dulu deh. Bisa kok, besok gua kebetulan ada jadwal juga di toko aku puntur orang. Lu dateng kayak kemarin aja ya. Waktu lu antar Luis les ya. Semua member Lukat Suci tumplek di sini, iya. Cek kenapa saya kalau ngobrol sama suami pasti jadinya panas. Nah ini, mungkin ngobrolnya tuh pakai kipas angin Bu.
ya. Ibu bawa kipas, suaminya bawa kipas. Karena dua-dua ini nggak ada yang saling memahami, nggak ada yang saling mau mendengar, nggak ada yang calm down, nggak ada yang berusaha apa ya yang pasanganku inginkan. Kenapa ya pasanganku berpikirnya seperti itu? Kira-kira perasaannya dia apa ya? Gitu loh Bu. Semuanya pada pingin didengerin, ya. Kalian kita ini kan bukan Pak Prabowo yang kalau pidato harus didengerin ya. Saya Pak Prabowo aja pidato kagak usah didengerin deh, bingung juga denger pidatonya, ya kan? Ya, kita ini sebenarnya dalam komunikasi itu bukan pidato. Komunikasi itu bukan monolog, bukan bicara satu arah yang satunya ngedengerin doang dan iya-iyain doang dan nurut sama kamu. Bukan. Lu kan bukan Hitler, ya. Jadi berkomunikasi itu adalah dialog dua orang. Ya, saut menyaut supaya komunikasi ini berlanjut panjang dan bertemu titik tengah yang baik gitu ya. Jadi berdialog dengan pasangan. Bagaimana bisa adanya dialog? Dia ngomong kita denger, kita ngomong dia denger gitu. Jangan kupingnya tiba-tiba congek, bahaya. Saking mindernya mah orang lebih bersosialisasi dengan orang rame, Ci. Maksudnya oh dulu kamu minder terus kamu bersosialisasi dengan orang rame. Iya ya, paham. Duh, kalau aku emang males loh aku bersosialisasi itu sebetulnya. I think saya tuh ambivert deh gitu ya. Ambivert sih. Kadang-kadang bisa bersosialisasi sama teman-teman yang udah akrab. Aduh, ini kejadian di keluarga adik sahabat aku sampai bini dicerai. Tapi Ci, kasihan loh mamaku Ci, biar damai hati dia Ci gitu maksudnya ya. Kalau manusianya nggak mau. Kok Jimmy mau ke Puntur ya betul. Bikin saham rungkat ya itu. Tiap kali Prabowo ngomong sahamnya turun. Gitu katanya kan candaannya. Tiap kali Pak Prabowo ngomong IHSG-nya ambruk gitu. Gila ya, dolar sudah 18.000, Singapura dolar udah 14.000. Apa-apa makin mahal ya. Abis ini kedepannya apa lagi nih? Semoga kita selalu mendapat hikmat dan petunjuk dari Tuhan kemana kita harus melangkah setelah ini ya. Untuk investasi kita, untuk bisnis kita, untuk apapun lah gitu ya. Kemarin kan emas kita udah dapat petunjuk, jual di angka 3 kita udah lakukan, suruh pindah ke mata uang asing kita udah lakukan. Sebetulnya di setiap musim kehidupan itu ya, ada yang naik, ada juga yang turun. Jadi kita harus ikut di mana dia naik, ombaknya lagi mau naik itu kita ikut. Nah itu kan memang hanya Tuhan yang tahu. Jadi terima kasih Tuhan memberikan kita hikmat, memberikan kita petunjuk. Waktu itu kita dipesan juga jangan ngutang-ngutang, sama sekali jangan ambil utang, jangan ambil cicilan. Kenapa? Ya sekarang bunga bank naik, otomatis bunga cicilan kita tuh juga naik, dan itu gila-gilaan. Yang namanya bayar bunga tuh edan ya say. Enita ini lebay sekali loh. Cici kan kayak nabi bagiku. Enita, kamu nih udah baca firman Tuhan bolak-balik ya. Tidak ada nggak lagi nabi zaman sekarang nih Enita ya. Nabi terakhir yang turun yang Tuhan nabi terakhir yang Tuhan izinkan ada di dunia itu adalah Nabi Muhammad aja Enita. Jangan kalau lebay bilang kita kayak nabi. Nggak ada pantas-pantasnya kita nih Enita. Ya. Nanti dikira nanti sesat Enita kalau saya dibilang kayak nabi itu sesat Enita. Kamu lihat muka saya ini, masa muka saya kayak nabi? Nggak ada nggak nabi kayak saya gini mukanya loh. Muka Cece ini kayak artis tuh, bukan kayak nabi. Azik. Mau tanya Ce, usaha kami kok naik turun ya? Apa ada salah dari generasi sebelum kami ya Ce? Kalau di ekonomi sekarang naik turun sih ya memang turun semua. Gimana dong ya? Turunnya sekarang tuh merata. Dari generasi sebelumnya enggak juga sih, enggak ada salah gimana. Kadang-kadang kalian tuh ada di beberapa fase waktu mulai bagus pengelolaan keuangannya enggak bagus ya gitu. Dolar US kapan mulai turun sih enggak tahu. Kok Lena? Kayak Lena ya dong. Ih cantik banget. Cantik banget. Heran deh. Kesel ngelihatnya. Saya tuh kalau ngeliatin orang cantik dalam setiap kayak dia pose apa aja cantik gitu, jadi kesel tuh nggak sih? Kok bisa dia cantik gitu ya sayang?
Kayaknya you better turun dulu deh sayang. Ya udah, kamu nggak ikut. Nggak. Oh, WhatsApp. Belanjaannya udah aku forward tadi kok. Jagungnya jagung frozen dulu ya sayang. Please make sure that the key is in the vehicle. Itu kan hakku, hak apa error? Terus muka Nabi gimana nggak tahu juga. Yang pasti nggak kayak saya gini lah. Tapi bener loh, saya tuh kalau ngeliat orang cantik yang dari segala sisi dia cantik itu kok bisa ya Tuhan menganugerahi dia wajah secantik itu gitu loh. Apalagi dia nggak operasi ya, memang karya tangan Tuhan tuh indah sekali gitu loh. Kalau cantiknya operasi tuh mukanya beda tau. Orang nggak bisa nggak ya, memang karya tangan Tuhan tuh tidak bisa disamai dengan karya tangan manusia. Kalau operasi itu kan pakai tangan manusia. Perhatiin bentuk hidung aja. Kalau operasi itu kelihatan banget kaku, runcingnya tuh kaku gitu. Kayak nggak mau natural gitu, kayak nggak bagus. Tapi kalau Tuhan yang bikin mancung, ih cakepnya. Saya bilang orang cantik kok jadi Jerian sih. Jerian tuh kan nggak ganteng juga sih menurut gua Jerian ya. Selera berbeda saya. Menurutku Jerian nggak ganteng. Kok ada orang yang bisa secantik itu Tuhan ciptakan, matanya bulat, hidungnya mancung, bibirnya bagus, bentuk mukanya bagus, rambutnya bagus, udah semuanya cakep, bingung gua. Kok Tuhan bisa seindah itu yang nyiptain manusia? Terus kok waktu kita diciptain kok Tuhan kok kayak nggak bikin kita seindah itu? Kenapa sih Tuhan? Apa masalahnya nih kita? Mungkin saya bilang di grup tuh ya, soalnya kalau saya punya wajah secantik itu ya saya pasti bakal sombong banget gitu. Kalau wajah saya secantik itu, kok saya cantik tuh ya saya pasti bakal sombong banget saya. Makanya Tuhan bilang, ya udah, jangan cantik-cantik. Nanti ini orang sombong jadi berdosa dia gara-gara dia sombong kan, ya. Lena punya wajah secantik itu nggak sombong dengan kecantikannya, enggak say. Dia down to earth, makanya dia dikasih cantik, nggak kayak kita say, ya. Dia down to earth. Jam 2 aja ya kok, jangan jam 1. Ya, kayaknya gue udah tahu sih jawabannya. Saya bukan kita ya. Saya nggak dikasih cantik amat sama Tuhan itu karena takut jadi sombong gitu. Ya, nanti jadi sombong banget gitu kan. Nanti kita jadi sombong banget gitu. Jadi kita sibuk sombong. Jadi kita berdosa gara-gara sombong, ya kan? Orang lain tuh mungkin karena dia cantik tapi dia down to earth, ya Tuhan tahu, oh nih orang nih kalau dikasih cantik dia down to earth, kita kasih dia cantik gitu. Tapi aku sih heran loh ngeliat dia bisa secantik itu tuh, aku heran. Ya. Kita nggak cantik aja sombong, itu masalahnya Jen. Ya ampun. Tapi saya ngeliat orang cantik kok bisa ya Tuhan itu menciptakan seperti itu. Beda loh ya, yang dipahat dengan tangan Tuhan sama yang dipahat dengan tangan manusia tuh berbeda memang. Cantiknya tuh beda. Ya. Walaupun sih hatinya sih pedih, hatinya kasihan. Tapi ya secara fisik manusianya cakep gitu. Tuhan paling tahu lah ya, kalau aku kayak Lena sombong ke langit ketujuh. Aduh, kalau aku kayak Lena sih bukan lagi sombongnya, say. Terserah-serah aja sih, ya. Terserah yang lain kayak gimana, yang penting aku sombong dulu gitu. Asik tanda tangan Cici kalau keluar rumah, makanya udah. Makanya Tuhan udah tahu lah, lu kan tugasnya pelayanan kata Tuhan. Tapi kan ada firmannya, jangan lihat nikmat orang lain karena kita nggak tahu ujian berat apa yang dilalui. Memang benar sih, cuman kita mengagumi kan boleh, Dwi. Emang dia cantik, dia karya tangan Tuhan yang cantik. Jadi kita memuji dia cantik. Tapi emang nih artis yang saya ngomong ini hatinya tuh sedih mulu, galau mulu. Mau tidur aja sulit tidur, kayak gelisah. Emang kita kena kasur langsung enak ngejebrak tidur gitu, langsung bobo cantik gitu. Dia enggak, dia gelisah mulu. Ya itu ujiannya dia ya. Itu ujiannya dia, hatinya gelisah, nggak tenang, sedih terus. Ya, itu ujiannya dia. Mungkin kita tidak menerima berkat kecantikan di wajah, tapi kita menerima berkat di wajah dan tubuh ya, karena badannya dia bagus banget juga. Tapi kita menerima berkat kedamaian hati itu, ya. Biar dia iri sama kita yang hatinya damai. Hati Lena lebih pedih dari hatiku. Lebih pedih sih iya, tapi lebih gila kamu daripada dia,
Siapa sih Helena? Kok jadi Helena sih? Orang ngomongin artis Thailand kok dia jadi Helena sih? Males banget aku kalau Kabuki ini udah nggak nyambung tiba-tiba ke Helena nih siapa? Emang Tuhan itu luar biasa. Kalau orang operasi tuh beda cantiknya loh. Nggak tahu ya. Jadi aku melihat orang operasi itu kurang ciami ya. Ada artis Thailand Kabuki namanya Lena Nyena dan ada Nena. Lena siapa ya? Saya cuma tahu Lena Lena Lalina gitu. Nggak tahu dah. Pokoknya cantik dah dia. Lena Lalina. Itu dah muncul nanti dia. Cantik. Sebenarnya kiblat kecantikan Asia tuh harusnya Thailand sih. Korea lewat tahu. Orang-orang Korea sama orang Thailand tuh cakepan orang Thailand. Ya nggak sih? Kok jadi ngomongin artis sih malam-malam? Dari begosip tentang rumah tangga, akhirnya sampai ke ini apa namanya? Artis. Kabuki fansnya Faye nih. Dari dulu dia Faye aja. Faye ini kalau nggak salah Miss apa gitu ya. Miss permisi. Tapi Tuhan tuh udah tahu kok takaran kita tuh masing-masing. Ya. Tuhan tuh sudah tahu takaran kita masing-masing. Gantengan aku cuy. Iya sama siapa Yopi dibandingin sama siapa? Ling aja. Ling tuh hidungnya operasi dia. Tapi operasinya nggak terlalu kelihatan. Orang Korea tuh yang bagus kulitnya, tau nggak? Terus saya dikasih tahu katanya kalau mau kulitnya bagus, cuci airnya di Korea tuh kan waktu saya ke Korea ya memang ya kalau kita cuci muka tuh air kayak kulit kita jadi bagus, ternyata airnya tuh mereka kan pakai filter. Airnya tuh mereka pakai filter jadi airnya tuh bagus gitu. Nggak kayak air di Indonesia ya, yang kadang dari air tanah, air apa, di situ kan airnya difilter semua kan. Jadi kulitnya jadi lebih bagus. Nah kalau kita yang tinggal di daerah yang kayak di Indonesia ini ya kalau kamu punya mesin filter puji Tuhan kamu bisa filter air untuk wajahmu. Tapi kalau enggak kamu katanya disuruh cuci muka pakai cairan infus supaya kulitnya lembab katanya. Pakai cairan infus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Cie selalu diingatkan untuk belajar kebaikan Tuhan. Amin. Cie, gimana kok dari lahir memang sudah Tuhan kasih muka yang biasa aja? Ya memang sudah itu berarti nasibnya kita. Ya lu sama gue gimana? Emang muka kita luar biasa? Muka kita juga biasa, say. Muka kita juga biasa, say. Ya emang udah begini-begini aja Tuhan kasih. Ya dirawat, ya dijaga. Ya, artis itu juga gak muru-muru secantik itu kok. Ya, artis itu juga gak muru-muru cantik dia. Dia perawatannya juga gila-gilaan, say. Tapi dia artis wajar, say. Dia artis wajar dia perawatannya gila-gilaan. Ya karena dia artis. Kita dikasih muka pas-pasan pun kita ya harus merawat. Supaya jadi ada plus-plusnya dikit gitu. Bayangin udah jelek gak dirawat lagi jadi apa kita coba nah. Artis yang udah cantik aja dia dirawat lagi. Ya kan? Langsung dikasih tahu Instagramnya itu kan namanya Lalina ya. Ingatnya Lalini lagi. Lalina namanya. Lalina Lena. Saya cuma ingat Lena aja. Cakep kan? Cakep tahu artis-artis Thailand tuh. Aku juga bingung kok bisa secakep itu dia sih. Tapi dia error aja sih. Kalau dia nggak error sih udah luar biasa dia. Pasti cakepnya akan semakin glowing, kiwir-kiwir. Aku gemoy dari lahir, kenapa nggak Tuhan kasih aja kurus? Tata, gue juga gemoy Tata dari lahir. Tata nggak lihat aja foto Cece waktu kecil. Cece gemoy Tata, tapi Cece berusaha Tata. Ya. Orang hobinya makan gimana mau gak gemoy sih aku? Tapi aku berusaha. Aku tuh olahraga, aku udah tahu udah diriku ini nggak mungkin bisa kurus-kurus banget, emang seginian aja. Tapi aku kenapa setiap hari aku berolahraga? Aku angkat beban tiap hari, aku kardio tiap hari, aku tenis kalau bisa tiap hari aku tenis. Kenapa?
biar bisa makan yang banyak, Tata. Ini saya baru habis makan all you can eat, Tata, ya. Jadi hidup tuh diseimbang-seimbangin aja. Alias kita tuh tahu diri aja, ya. Kalau kita emang hobinya udah makan, demennya makan gitu, ya berarti harus mau olahraga, harus mau gerak, gitu, ya. Diseimbang-seimbangin aja, Tata. Tapi ada orang yang dia tuh makannya dikit, olahraga, tidurnya jelek, jadi gendut. Sama hormonalnya jelek bisa jadi gendut juga. Kayak kakak sepupu saya tuh, udah turun terus naik lagi 12 kilo. Gara-gara apa? Dia emang gak mens gitu. Ada masalah, hormonalnya masalah. Pasti berat badannya juga gak karu-karuan. Tandanya kalau orang gendut karena hormonal itu apa sih? Salah satunya itu perutnya yang kelihatan gede banget. Jadi kayak lemak perutnya tuh numpuk gitu. Tuh dia ya. Abis gini yang perutnya gembul-gembul semua menyalahkan hormonnya. Berusaha kita pasti bisa. Bulan ini belum dapat. Kalau kakak saya tuh sudah bisa berbulan-bulan loh, 6 bulan sampai setahun. Bisa setahun cuma 2 kali datang bulan. Which is tuh nggak bagus sebetulnya ya. Tidak bagus. Biasanya tuh masalahnya di liver. Kakak Cece ada pernah KB kah? Kayaknya nggak deh, dia nggak KB deh. Dia emang punya masalah PCOS. Mungkin Tuhan tahu juga Ece kalau aku kurus suka pakai baju seksi. Oh pastinya. Mudah diduga ya Tata ya. Langsung bajunya kurangan bahan, jadi nggak dikasih kurus. Tuhan bilang udah segini-segini aja, nanti berbuat dosa lagi dia ini kan. Dia menunjukkan baju-baju itu. Berbuat dosa lagi dia. Kenapa malam ini ketebak semua? Udah pada lihat nggak lu mukanya si Lena? Cakep nggak? Cakep banget say, ciptaan Tuhan. Ya ampun kok ciptaan setan sih nggak bisa begitu ya. Itu ciptaan Tuhan asli. Ya. Yang operasi juga kayaknya cakepnya beda deh. Tapi kenapa ya yang cakep-cakep itu kok sedih gitu? Anak-anak tidur aja kan tadi diturunin. Kenapa sih orang yang cakep-cakep tuh sedih? Hatinya galau gitu. Kayak banyak kepedihan gitu. Padahal dia cakep. Ya. Kayak Dilraba juga. Dilraba tuh hatinya tuh kayak sedih banget. Masa nggak kelihatan sih dari matanya kayak orang mau nangis gitu matanya tuh. Kayak hati tuh udah hampa, kosong, udah deh jalanin aja hidup ini gitu. Kalau aku jadi dia udah cantik kayak gitu, nggak ada ceritanya aku sedih-sedih sih mau jalanin aja hidup ini. Ya ampun. Ku jalani hidup ini dengan hati yang gembira dan bahagia. Ya, udah cantik kayak gitu, apa sih kurang-kurangnya kok malah sedih gitu loh. Nggak ngerti aku apa yang disedih-sedihin tuh. Orang aja pengen cantik kayak dia. Kayak Song Hye Kyo gitu lagi. Song Hye Kyo tuh sampai nggak pingin menjadi Song Hye Kyo dia. Apa nggak salah-salah dunia ini nih loh. Kalau saya jadi Song Hye Kyo kayak saya udah happy tralala trilili, Song Hye Kyo ini malah sedih. Malah kepahitannya segitu banyaknya. Malah ngerasa kayak aku kalau bisa aku nggak jadi Song Hye Kyo, aku pengen jadi orang lain aja dalam hidupku. Coba tuh. Kita pengen jadi Song Hye Kyo. Song Hye Kyo pengen jadi orang lain. Inilah benar katanya Mbak Dwi, jangan iri pada nikmat orang lain. Karena orang lain itu belum tentu dia menikmati juga nikmatnya dia. Ya. Makanya kuncinya tuh sebenarnya bukan kita cantik, bukan kita apa ya. Ya udah dikasih rai pas-pasan yang mbok dirawat ngono ya. Tapi kunci paling utamanya itu adalah penerimaan diri. Rasa syukur diri kita ini loh terhadap apa yang Tuhan berikan pada kita. Contoh tuh dari Kristanti, jangan contoh dari Cece juga. I complain a lot about myself gitu.
Saya tuh komplain banyak tentang diri saya. Ini masih gendut lah, ini rasa kurang inilah, muka saya beginilah, rambut saya beginilah, anak-anu. Saya tuh soalnya orangnya mendetil gitu loh. Saya kalau ngeliatin orang aja, kalau saya bilang cantik, berarti menurut saya dia tuh udah cantik banget. Kalau saya bilang, cantik banget gitu, berarti ya udah cantik. Saya tuh udah no komplain tentang penampilannya dia. Nggak ada yang bisa saya cari cacatnya gitu kasarannya. Ya. Jadi saya masih komplain a lot about myself. Tapi Kristanti tuh dia bener-bener sampai loncat-loncat bilang dirinya cantik. Mana dia tuh Kristanti? Jadi kita harus tiru dari Kristanti tuh rasa syukur yang dahsyat. Tapi Kristanti juga bisa punya rasa syukur yang dahsyat itu setelah dia melihat dari sudut pandang Tuhan ya. Setelah dia melakukan pertobatan. Sebelumnya ya dia juga merasa ya hidupnya banyak yang dirinya tuh banyak kacaunya gitu loh ya. Suruh si cantik itu lihat live ini cek buat apa? Dia kenal Tuhan aja enggak? Gimana caranya? Saya emang masih setia aja doain dia. Karena dia cantik jadi saya doain. Mungkin dunia artis tuh terlalu kejam kali ya Ce. Ya mungkin juga seperti itu ya. Tapi nggak tahu juga ya. Kejam sih. Persaingannya ketat gitu ya. Eman ya Ce, Song Hye Kyo cantik awet muda. Iya Eman. Dia cantik awet muda kok dia sedih jadi dirinya. Coba kita yang kayak gini-gini aja gak sedih-sedih amat. Kabuki, jangan terlalu banyak memuji Kristanti Kabuki. Kristanti cantik kok, ramah, attitude, mannernya bagus. Jangan terlalu banyak memuji Kristanti, nanti dia besar kepala. Itu agensinya Jahara atau personalnya dia sendiri yang hilang-hilang arah artis-artis itu. Agensinya juga rata-rata tuh menyembah iblis sih ya. Kayak dunia entertainment tuh kayak gitu. Jadi agensinya kebanyakan menyembah iblis. Dan artisnya juga pasti hilang arah. Makanya bisa ada di situ gitu loh. Apalagi kalau dunia entertainment Thailand ya. Bukan lagi tuh say. Penyembahannya. Dan mereka juga kayak pakai susu gitu loh. Tapi susunya tuh cara masangnya nggak kayak di Indonesia, yang dukun yang dimasukin jarum gitu enggak. Ya mereka tuh kayak diupacarain aja gitu, diupacarain ceritanya tuh kayak didoa-doain katanya kan, ya itu sebenarnya ditaruh macam-macam. Makanya kalau kamu perhatiin tuh biasanya artis-artisnya sebelum dia launching, kalau dia nih ada proyek gede gitu ya, sebelum dia launching dia tuh pasti kayak dibikinin upacara gitu loh, disembayangin. Nanti abis itu yang ngelihat dia tuh kayak tiba-tiba jadi cantik banget. Auranya keluar, auranya lebih beda gitu. Ya kalau kayak saya ngelihatnya sih, ya dia ini udah cantik sebagai manusia. Tapi justru jadi error, jadi rohnya tuh kotor gitu. Karena yang hal-hal negatif yang dipasangin itu gitu. Kalau nggak dipasang itu mungkin malah justru di mata saya jadi lebih cantik ya. Orang dia sering minta makan pasta jadi habis bumbunya. Yang nggak perlu diundang ya Ce. Iya. Tapi ya kalau di mata orang, ini kan di matanya saya, jadi saya ngelihatnya tuh kan rohnya mereka kan gelap ya. Jadinya kayak kurang cakep lah. Saya waktu ke Thailand tuh saya lihat artis yang Lena sama pasangannya itu. Kok di hari saya ketemu pasangannya itu ya, itu kok kayaknya gelap banget gitu. Saya sampai komplain terus di grup kan. Saya komplain di grup, saya bilang kok nggak secantik di foto sih, saya bilang kayak gitu. Saya udah lihat tapi nggak secantik di foto, saya bilang gelap gitu. Saya ngeliatnya tuh gelap gitu. Nggak tahu di mata saya dia tuh gelap sekali hari itu. Terus berikutnya lagi saya lihat lagi kan mereka kan. Tapi saya tuh doain mereka gitu. Saya doain mereka karena kayak hatinya tuh kayak orang yang satu kayak orang frustasi ya, kayak nggak tenang aja gitu, kayak orang yang bete kesel sendiri, kayak ingu terhadap segala sesuatu, inguh gitu. Yang satunya lagi sedih, galau, bingung gitu juga kan. Kasihan tuh, saya doain auranya langsung beda loh. Hari itu saya bilang ini, kok dia lebih cantik ya, apa mungkin karena mereka lagi berdua ya jadi lebih cantik, saya bilang gitu. Ternyata kata Bu Amih, Oneng kamu doain sih mereka, jadi mereka kayak lebih, yang negatif tuh kan hilang, kayak lebih bersih gitu loh. Tapi kalau di mata orang biasa ya tetap aja cantik
Apalagi di mata orang kesetanan ya, kayak orang pakai susu tuh gimana sih? Kalau yang kesetanan ngeliat dia kan cantik gitu. Artis luar Illuminati itu beneran berarti ya jual roh mereka ke setan beneran. Kayak siapa tuh yang kemarin ketangkep kasusnya yang baby oil tuh siapa jenenge? Siapa ya jenenge yo lali awakku. Yang serem itu loh. Yang tahu yang kasus baby oil tuh loh, yang katanya di rumahnya banyak baby oil. Orang kulit hitam itu loh, siapa jenenge lali awakku. Oh ya PDD. Itu beneran tuh. Nah, suamiku juga kayak suamiku sambil nguping deh. Ya itu emang udah iblis saya dalamnya. Kalau PDD itu udah iblis, kamu lihat aja matanya. Dia udah mempersembahkan dirinya. Dia udah nggak dalam badannya tuh, badannya udah dikuasain sama iblis. Ya kita gosip artis ya lu udah malam ini ya. Itu badannya udah dikuasain iblis. Kamu lihat dari matanya. Matanya serem banget kelam. Beyonce juga sama penyembahan. Ya. Lady Gaga tuh sama tuh penyembahan ke iblis ya. Lady Gaga lagi serem. Satu lagi Taylor Swift. Taylor Swift sih itu parah. Parah. Si Taylor Swift itu parah banget. Siapa lagi? Billie Eilish. Nyen Ben. Semua rata-rata artis-artisnya tuh. Epstein sih bukan lagi. Epstein itu tuh hanya gimana ya ngomongnya? Itu masih ada beberapa orang lagi di atasnya tuh yang bener-bener mengendalikan gitu. Dia tuh hanya ya udah ecek-ecek yang ketangkep gitu aja, bukan orang itu yang ketangkep. Taylor Swift itu bahkan dia udah pernah tidur sama Lucifer, say. Makanya kalau saya lihat Taylor Swift tuh kayak gak banget deh. Justin Bieber tuh ya, yang jadi gosipin Justin Bieber tuh dulu manajemennya yang menumbalkan gitu. Justin Bieber tuh nggak ke iblis awalnya, tapi sama manajemennya tuh ya kayak manajemennya yang buat perjanjian. Ya dia tuh kayak jadi kan terikat juga dalam situ. Udah gitu akhirnya karena pergaulan itu dia sempat kebawa ke satanik itu. Kayaknya ada hubungannya sama PDD tadi tuh loh. Karena tuh kayak terikatnya tuh sama gitu. Makanya si Justin itu tuh kayak orang frustasi aja bawaannya. Coba kamu lihat deh fotonya dia waktu dia kayak baru-baru debut itu ya. Yang kayak baru debut yang awal-awal lah waktu dia masih Selena ya. Itu kan mukanya kelihatan kayak orang happy banget, kayak seger gitu ya. Sekarang kamu lihat deh mukanya kayak orang frustasi kan. Kayak orang frustasi gitu loh. Dukun di luar negeri gimana, Ci? Say, di luar negeri tuh gak ada dukun, say. Mereka tuh langsung ke iblis. Di luar negeri tuh gak ada dukun, mereka tuh langsung ke iblis. Makanya di luar negeri tuh banyak satanis. Mereka tuh langsung ke iblis. Emang Indonesia ini sih dukun kesetanannya cetek-cetek, say. Yang orang Indonesia tuh ya, kalau ke dukun tuh berurusan kan namanya kunti, kayak gitu-gitu kan. Paling sama pocong gitu-gitu dia kan. Kalau sama bule-bule itu mereka langsung jadi satanis. Langsung ke setan, ke iblis mereka urusannya gitu. You know. Cici jangan gelap-gelap, aku takut menengken meneh di mobil nih si Koko lagi belanja. Ya kalau di negara-negara Asia baru tuh masih ada perdukunan, kayak di Korea tuh ada dukun. Thailand jangan tanya, say. Kamu lihatnya film-film horor Thailand tuh kan mirip-mirip Indonesia. Ya, di Thailand ada dukun. Di Jepang itu sih sebenarnya dibilang ya sejenis dukun gitulah juga ya. Yang kayak gitu-gitu. Ilmu sihir tuh ada di Afrika, negara-negara Arabia situ juga banyak. Di Arab kan justru banyak jin ya kan. Terus kalau di luar negeri mereka tuh lebih langsung ke iblis sih. Mungkin karena logika itu ya. Pakai logika. Ya gitu. Di Kamboja jangan tanya lagi, banyak daerah-daerah situ masih perdukunannya masih banyak juga. Ariana Grande sampai kurus apa juga, Ci. Aduh itu juga error ya, saya mau mati-mati aja terus. Gue bingung juga ya. Kamu mau terkenal, mau banyak duit tapi mau mati-matiin biar kenapa coba?
artis tuh sebenarnya ya, artis kalau udah terkenal, apalagi kalau jangan bilang artis Indonesia deh, artis Indonesia mah 90% pakai susu ya, 90%. Kalau kita bilang artis Indonesia ya. Tapi kalau artis luar negeri nih yang terkenal skalanya udah internasional, itu tuh udah pastilah pakai apa, ada perjanjian gitu. Eropa langsung ke iblis, iya. Aku sih cuman yang terakhir sih terserah aja ya gimana orang-orang di luar negeri tuh. Cuman kasihan aja artis tuh cantik, kenapa sampai saya bilang waktu kalau di grup, saya bilang apa, mereka ini cantik, tidak pantas mereka masuk neraka dengan kecantikan mereka itu loh. Seharusnya mereka itu bertobat, jangan mereka masuk neraka dengan kecantikannya mereka itu gitu. Kayaknya eman kan cantik kok masuk neraka sih gitu. Nanti surga sih orang jelek-jelek semua lagi, nggak bercanda Tuhan. BTS dari Korea bagaimana Ci? Itu bukan lagi say. Blackpink tuh. Yang di Blackpink yang agak waras tuh Jisoo aja. Yang lainnya sudah error semua ya. Sudah Rose tuh paling lumayan sih. Rose itu paling lumayan. Rose ya. Siapa kan yang Rose. Rose. Ini ada aneh. Yang paling parah sih, ya Rose tuh bacanya gimana? Rose. Yang paling parah sih Jennie sih. Lisa juga error. Udah makan penyembahan juga tuh. Efek kalau kita mendengar lagu-lagu mereka gimana Ci? Buat saya sih biasa aja. Saya kalau lari juga kadang-kadang denger lagunya mereka. Biasa aja. No problem. Tapi kalau kamu tuh yang sudah sampai ngefans banget, itu tuh yang bahaya. Ya, kalau BTS tuh juga penyembahan tuh. Suka sekali orang-orang tuh error. Penyembahan kesetanan tuh nah. Oh, Katseye bukan lagi. Kan aku pernah cerita. Yang Katseye itu ya. Cat's Eye ya namanya ya. Cat's Eye bacanya. Kan aku udah pernah cerita deh. Kalau mereka tuh memang dibuat itu ya untuk menyebarkan lagu-lagu penyembahan ke iblis. Kayak lagu Gabriela ya. Hands Up Gabriela itu ya. Itu kan untuk menghina malaikat Gabriel. Yang Cat's Eye itu. Kan aku pernah kasih tahu. Di toko kayaknya aku jelasin deh liriknya tuh maksudnya apa. Suruh Gabriela tuh gini loh, Hands Up Gabriela tuh, malaikat Gabriel tuh kan membawa kabar baik itu maksudnya untuk menolong orang kan, meluruskan orang ke jalan Tuhan. Tapi manusia-manusia yang udah mereka tawan tuh mereka tuh bilang gini, udahlah malaikat Gabriel, kamu tuh nggak usah ganggu gitu loh, mereka ini udah punya kita kayak gitu. Orang-orang yang udah tersesat nih, ya udah kamu nggak usah ganggu, nggak usah dikasih tahu kabar baik. Orang mereka ini emang udah punya kita kayak gitu. Itu penyesatan sekali kalau Cat's Eye itu, menyeramkan. Mereka memang dibuat dengan sejak awal sudah nyembah iblis. Mereka buat grup band itu tujuannya ya untuk menyebarkan itu, menyebarkan kepada orang-orang yang error ya. Coba deh denger perhatiin lirik-lirik di albumnya tuh loh. Aktor Netflix juga gitu ya, Catrok mana? Ci tidur sama Lucifer tuh gimana Ci? Si Taylor Swift. Siapa sih lagi artis-artis? Nggak artis luar negeri yang waras no, bingung juga aku lah. Smart juga deh kalian. Tapi kalau artis Korea tuh ya, mereka tuh nggak secara langsung mereka ke iblisnya. Kebanyakan tuh gitu. Nggak secara langsung ke iblisnya, tapi manajemennya tuh. Soalnya mereka di situ perdukunannya kuat, percaya perdukunannya tuh kuat banget gitu. Justru pengenalannya ke Tuhan nggak ada, bukan tuh.
tiba-tiba Carmen, kesepian aja sih dan ngerasa sedih, capek gitu. Mungkin menjalani hidup yang berat ya. Ada nggak artis yang terkenal tanpa campur tangan iblis? Nggak ada. Semua ada campur tangannya. Begitulah cara dunia entertainment tuh bekerja, karena dunia entertainment tuh hiburan ya, untuk memuaskan nafsu manusia. Oke, kalau kamu lihat dunia entertainment itu sebetulnya film-film yang dibuat itu ya lebih kayak hiburan dunia gitu loh, hiburan dunia. Bahkan kan ada adegan-adegan yang ya plus-plus lah ya gitu kan, 18 plus-plus gitu, ngantuk banget adegan-adegan yang 18 plus-plus gitu ya. Itulah hiburan-hiburan dunia aja, makanya selalu harus ada campur tangan iblis di dalamnya gitu. Hiburan dunia itu kan semuanya selalu penuh dengan hawa nafsu, supaya mengontrol otak kita, mengontrol pikiran kita. Kalau kita sampai ngefans sama artis itu tuh ngefans yang berlebihan loh ya. Kalau kita cuma suka-suka lihat itu kan beda ya. Tapi kalau ngefans yang berlebihan itu kan sebenarnya kau kayak lagi dicuci otak gitu. Kayak lagi dicuci otak, kamu spending uang buat mereka. Bayangin orang nonton konser-konser tuh sekali nonton berapa? Wis ngono rame nih ya, nggak penuh orang kayak gitu kan, kita tetap mau ikut nonton, sampai nabung dulu lah, apa dulu, duitmu tuh lagi dikeruk dibawa ke situ gitu ya kan. Cuman ya buat kesenangan sesaat, cuman ya itu kan kesukaannya orang, beda-beda, no comment lah. Yang penting bukan duit kita. Itu ritual juga ya siapa? Saya mau tanya, waktu Kamis Putih saya makan komunir, saya seperti kerupuk gurih, enak sekali. Salah nggak tuh makan rengginang nggak tuh? Bercanda bu. Ya. I don't know. Mungkin karena Anda yang berdoanya kusyuk gitu, sehingga Anda bisa merasakan kenikmatannya gitu. Belajar meditasi untuk kesadaran menurut Cici gimana? Apanya ibu mau sadarin diri ibu? Kenapa kalau meditasi emang jadi sadar apa bu? Apa yang pengen disadari gitu? Apa yang pengen disadari dengan cara meditasi itu? Kalau ngantuk tidur aja Ci. Ya makasih, tidur deh. Disuruh tidur sekarang aku jadi mau tidur. Kamu aja yang pimpin live-nya ini ya. Saya mau tidur dulu. Nah, kamu meditasi untuk kesadaran tuh apa yang mau disadari Bu Yanti? Coba dijawab dulu. Model limbat lagi nih, iya disuruh tidur. Disuruh tidur ya udah saya mau tidur aja, dia aja yang live gitu. Kesadaran diri bukan ego. Kok ruwet sih? Maksudnya gimana Bu? Ngomong-ngomong besok anak saya sekolah masuk jam berapa lagi? Besok tanggal merah. Hah? Kok bisa? Kenapa tanggalnya bisa merah? Alhamdulillah kalau tanggal merah. Ih bahagianya. Dasar nih Kristanti sama Meli. Bisa-bisanya minta aku puntur di tanggal merah. Emang Kristanti sama Meli nih sih mengganggu jadwal liburan orang. Jadwalnya. Hah? Besok merah sayang, bahagia sekali. Bener nih, semua pada bilang merah, kita merahin aja tanggal anak kita juga. Merah, semua udah pada bilang merah. Sudah merah, kita percaya sama netizen aja. I send you kok jadwalnya anak-anak. Kamu juga nggak buka-buka nggak jadwal anakmu loh, aduh. Iya, Inces tenisnya jadinya Selasa. Besok hari lain. Oh iya bener loh. Senin 1 Juni 2026 libur hari kelahiran Pancasila. Hari kelahiran Pancasila, say, bukan kesaktian ya. Udah gitu Selasa 2 Juni sekolah, info selanjutnya menyusul. Udah lah Miss, gak usah sekolah, udah selesai ujian ini.
Sekolah rajin sekali sekolah nih, bingung juga saya. Rajin-rajin sekolah bisa gantiin Presiden Prabowo nggak sih kira-kira, apa nggak berat di beban anak kita? Besok Lukat Suci apel di Mertasari ya, besok kamu akan bertemu dengan Meli dengan Kristanti ya di Lukat Suci. Biar besok Kristanti yang memimpin live dengan Meli. Besok Prabowo pidato, ya udah nggak usah trading. Kalau udah tau Prabowo pidato nggak usah trading, diem jarinya ya. Serok bawah mulu kayak ada duit aja lu. Bu Yanti, meditasi itu tidak disarankan kalau jiwa kita masih kosong. Kalau diri kita masih kosong, penuh kepahitan, jangan kita bermeditasi, Bu. Error kita nanti konslet, Bu. Ya. Karena kita tuh manusia tuh nggak boleh kosong, Bu. Ibu tahu kenapa orang gampang kesurupan? Karena dia kosong. Karena dia tuh kayak saya gini loh, ngantuk-ngantuan gini loh, Bu, ya. Tapi kalau saya ngantuk-ngantuan tapi nggak kosong. Ya. Kalau orang suka melamun, kosong, mesti kesambet, Bu. Itu yang bikin orang tuh kesurupan. Nah, meditasi itu kita dibawa ke fase kita setengah sadar. Ya, kita menenangkan diri, kita dibawa ke fase setengah sadar, maka hal negatif pun sangat gampang masuk ke dalam diri kita, Bu. Ya, sangat gampang hal negatif itu masuk, Bu. Yang kita boleh izinkan masuk hanya Roh Kudus, Bu, untuk menjaga kita, melindungi kita, menyertai kita. Ya, gak perlu tuh meditasi only wasting time aja. Berdoa aja, kenapa? Berdoa aja yang simple. Ya. Iya nih, 29 plus 1 tiba-tiba banget matematika. Apa sih maksudnya kamu? Gini-gini dulu aku les aritmatika tuh. Pakai sempoa-sempoa tuh loh. Apa sih dulu kok, kenapa aku les-les kayak gitu ya? Kenapa aku les-les yang pakai sempoa-sempoa tuh biar apa sih? Sebetulnya tujuannya dulu tuh ya dilesin kayak gitu ya. Les piano, les sempoa, les menggambar. Biar kenapa sih? Kerajinan kayaknya, emak gua juga nganter-nganterin les tuh kerajinan banget kayaknya. Mobil kamu. Kaget. Ya, aku pengen banget bisnis dan maju ya. Semua juga pengen, Bu. Kalau Please bisa. make sure that the key is in the vehicle. Yes, Tuhan. Yang bikin saya kepahitan tuh tahu ada 2 lagu. Lagu Kicomania sama satu lagi MBG Mas Bahlil Ganteng. Yang itu tau nggak lo? Tuh anak saya nyanyiin terus lagu itu. MBG Mas Bahlil Ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah halil katanya. Terus apa lagi? Itu dinyanyiin terus sama dia, saya jadi kepahitan. Lagu Mas Bahlil Ganteng udah nggak bisa deh, kepahitan saya. Sampai jadi inget lagu Kicomania nih sama gerakan-gerakan Kicomanianya. Terus satu lagi lagu MBG Mas Bahlil Ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah halil. Kok Bahlil bolu ketan hitam gitu, may bolu ketan gitu. Apakah dendah lagunya dia tuh? Ya ampun. Lama-lama kepahitan kita sama lagunya itu, lagunya Bahlil itu. Bocil-bocil tuh gaul banget, iya, tahu-tahu aja mereka. Udah, aku mau turun. Tapi sebelum turun, terngiang-ngiang di otak lagunya bener. Kita jadi kepahitan ya, gara-gara lagu itu. Tapi sebelum turun, saya mau mendoakan kalian. Semoga Tuhan memberikan kedamaian hati, ketenangan, kelegaan dalam hati kalian. Please make sure that the key is in the vehicle. Oke, thank you. Mobil ini banyak sekali dia ngasih kita informasi tau. Nanti kita disuruh injek rem, katanya ada motor di belakang. Nanti dia kasih tahu di belakang kiri mepet, belakang kanan mepet, bunyi aja dia terus. Banyak kali informasinya dia.
Nggak fokus kita berdoa jadinya nih loh. Semoga Anda menerima kedamaian hati, ketenangan, dan kelegaan. Semoga setiap beban Anda diangkat. Semoga hati yang penuh marah Tuhan padamkan, Tuhan berikan kelegaan. Hati yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Dan semoga Anda bisa merasakan kedamaian hati seperti yang saya rasakan. Amin. Merasakan nggak? Kayak guston-guston gitu susah ada merasakan. Kebanyakan takutnya, kebanyakan khawatirnya. Ya. Semoga yang sakit juga Tuhan pulihkan ya. Ini saya doain buat kesembuhan deh. Banyak yang errornya malam ini. Semoga Tuhan memberikan kesembuhan, mengangkat setiap sakit kita. Yang Tuhan perkenankan untuk sembuh sakitnya, maka sembuhlah di dalam nama-Mu ya Tuhan. Tuhan mengangkat setiap sakitnya. Tuhan menyembuhkan sakitnya sampai ke sumber-sumber rasa sakitnya. Kesembuhan dari-Mu itu datangnya penuh dengan kesempurnaan ya Tuhan. Tuhan mengangkat setiap sumber sakit. Tuhan mengangkat semua rasa sakitnya. Tuhan mengangkat setiap sakit yang tersisa di dalam diri kami. Dan Tuhan memulihkan dengan sempurna. Yang Tuhan perkenankan untuk berproses dalam menyembuhkan sakitnya. Maka pertemukanlah kami dengan jalan penyembuhan yang Tuhan perkenankan. Setiap sakit Tuhan angkat, Tuhan pulihkan. Kalau Anda lagi sakit, ada bagian tubuh Anda yang sakit, Anda pegang dengan tangan kanan Anda dan Anda ikut doa ya. Ote faramatuta taramati shera namayara kutiramatira huna. O nama boyara hama boyara. Tuhan mengangkat setiap sakit kami, Tuhan mengangkat setiap sumber sakit kami. Tuhan mengganti dengan kesehatan yang sempurna. Tuhan memulihkan dengan sempurna. Syara Yesus siapapun yang mengalami sakit penyakit yang Tuhan perkenankan untuk sembuh Tuhan. Di dalam nama-Mu, satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Satu-satunya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Hanya Engkau ya Tuhan yang paling berkuasa di atas segala-galanya. Kami menyerahkan hidup dan mati kami. Kami percayakan kuasa Tuhan. Kami percaya kami menerima pertolongan Tuhan. Kami percaya kami menerima mujizat Tuhan. Kami percaya kami menerima kesembuhan. Tuhan mengangkat setiap sakit kami. Tuhan memulihkan setiap sakit kami. Ada kuasa Tuhan yang terjadi dalam diri kami. Ada pertolongan Tuhan yang terjadi dalam diri kami. Bila selama ini kami berputus asa menemukan kesembuhan Tuhan. Dan Tuhan perkenankan kami untuk sembuh. Untuk merasakan mujizat Tuhan. Karena iman kami yang percaya penuh bahwa Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan kami. Maka nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Amin. Ya wis, apa yang dirasakan? Cepetan. Saya udah mau turun nih. Apa yang kalian rasakan? Apakah ada yang damai dan tenang, kelegaan? Anak saya langsung nangis rendil keluar dan sendawa dari awal doa. Selama berdoa aku sendawa terus. Ada hawa hangat di telapak tangan. Tumben lu Guston. Merasa tenang dan banyak tersenyum, puji Tuhan. Berkurang, apa yang berkurang? Saldo rekeningnya berkurang lu. Merinding dan tenang, oke. Ada yang merasa pemulihan sakit nggak dari Tuhan? Merinding, kalau Anda merinding berarti ada benturan energi, berarti ada yang harus berarti Anda harus doa minta Tuhan pulihkan Anda. Jangan banyak energi negatif dalam diri. Energi positif itu kan datangnya dari doa ya. Dada gak sesek lagi, enak, nafas damai, luar biasa. Glory to God. Tuhan tuh luar biasa, kuasa Tuhan tuh nyata. Bahkan melalui online aja kalau kita berdoa, kita
merasakan kuasa Tuhan, ya kan? Makanya jangan putus asa dalam berdoa. Yang harus ditingkatkan kualitas doanya itu adalah imannya. Iman itu bagaimana kita percaya kita menerima pertolongan Tuhan, bagaimana kita percaya kuasa Tuhan, dan bagaimana kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ya, menyerahkan semuanya diri kita kepada Tuhan. Ya, di sekitar badan anak merasa ada getaran. Kemarin ada benjolan sedikit di ketek nih, dipencet sudah sedikit sakitnya, puji Tuhan. Semoga kita semua menerima pertolongan Tuhan, menerima kesembuhan dari Tuhan, dan menerima kedamaian di hati kita. Ya, punya hati yang damai itu enak, punya hati yang damai itu menenteramkan diri kita, punya hati yang damai itu membuat pikiran kita lurus, punya hati yang damai itu membuat jalan kita tuh enak ketika kita menjalani hari-hari kita. Maka milikilah hati yang damai. Doa, minta Tuhan damaikan hatiku. Tuhan hadir dan tinggal di dalamku agar aku merasakan kedamaian, ya. Tuh, rasain deh kedamaian. Nikmatnya kalau hati kita damai itu seperti angin sepoi-sepoi itu ada di dalam hati kita. Kita kayak bisa ngerasain itu, kita bisa ngerasain kelegaan itu. Kita bisa ngerasain beban kita terangkat, kita bisa ngerasain dada kita gak sesek lagi, kita bisa lebih banyak tertawa, ya. Terhadap hal-hal yang mungkin selama ini bikin kita sensitif, bikin kita marah, tapi setelah hati kita damai, rasa marahnya tuh hilang gitu. Ya, rasa marahnya itu jadi mendingan. Saya akan sharing kedamaian saya sama Anda, the last one sebelum saya closing live ini. Berdoalah supaya Anda bisa juga menerima kedamaian itu, merasakan kedamaian itu. Yap, begitulah rasanya damai. Kalau Anda bisa merasakannya, puji Tuhan, syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sangat baik. Dan itulah perasaan saya setiap hari, sehingga saya berharap Anda juga merasakan itu. Anda juga merasakan yang namanya damai itu. Ya, nanti jadi lupa bebannya apa, masalahnya apa. Makanya kalau orang nanya saya, Cece tuh ngurusin masalahnya orang, tapi Cece punya masalah sendiri gimana? Kamu tahu, karena hati yang damai ini, saya tuh lupa saya tuh punya masalah. Beneran. Karena hatinya udah damai kan ya. Pikirannya udah tenang nih, lurus. Saya lupa saya punya masalah, guys. Saya nggak tahu masalah yang mana. Sampai waktu saya ditanya sama orang itu begitu, saya tuh diam sebentar. Emang saya punya masalah ya? Ini bukan sombong loh ya. Bukan sombong. Tapi karena saya tuh nggak mikirin masalah itu masalahnya. Ya mungkin masalah itu ada, tapi saya tuh nggak kepikiran masalah itu. Saya tuh nggak menempatkan masalah itu di hati saya. Saya tidak meletakkan beban itu di dalam diri saya gitu. Saya serahin ke Tuhan. Kan hati sudah damai itu, jadi saya serahin ke Tuhan. Sehingga ketika ditanya Cece punya masalah nggak, saya kayak, hah? Saya ngerasa nggak punya masalah. Maka dari situ saya menyadari masalah itu semua tentang perasaan. Masalah itu semua tentang perasaan. Kalau perasaan kita berat, berbeban, kita riwet sendiri, semua jadi masalah. Ya. Ternyata setelah kita menerima kedamaian, pikiran lurus, rasanya masalah nggak ada. Rasanya. Ya. Itu yang saya rasakan. Jadi nggak ada tuh gelisah setiap hari, bingung setiap hari, ruwet setiap hari. Ya ketika ada pikiran-pikiran yang mengkhawatirkan, doa aja, ya udah serahin aja lah. Tuhan tahu yang terbaik, udah. Mau gimana, ya? Masalah apa? Masalah keuangan, bukan lu aja yang masalah. Sekarang ekonomi lagi kayak gini. Pengeluaran banyak, semua orang juga bermasalah secara keuangan. Yang kita bisa lakukan apa? Berusaha, doa sama Tuhan. Tuhan, saya berserah. Tuhan tolong saya, berikan saya rezeki Tuhan, cukupkan saya Tuhan, mampukan saya Tuhan. Ya sudah, kita lakukan bagian kita. Pekerjaan kita kerjakan dengan baik. Gitu. Ya. Jangan ruwet-ruwet hidup saya. Ruwet juga kagak ada solusinya lu. Ruwet lu makin gila.
ya. Kalau ruwet, otak ruwet, hati ruwet, badan semua stres, capek, pegel badanmu, encok badanmu, ending-endingnya gila, ya. Hidup tuh gitu. Kontrol pikirannya, luruskan hatinya supaya lempeng, tenang. Oke? God bless you, Tuhan memberkati. Semoga damai sejahtera selalu menyertai kita. Semoga kita setia dalam pertobatan kita selalu dituntun dalam jalan Tuhan, dijauhkan dari yang buruk dan dekatkan dengan yang baik. Saya mau mengingatkan lagi, tanggal 6 dan 7 Juni 2026, kita ada di Gelora Bung Karno, Hutan Kota, di Jakarta Pusat. Jadi kalau teman-teman yang di Jakarta mau datang konsultasi masalah kesehatanan dan lain sebagainya, silahkan ya. Kita ada, Anda bisa datang dari jam 10 pagi lah sampai jam 9 malam ya. Biarpun ada acara jam 6 pagi, lu nggak usah datang jam 6 pagi. Cece juga nggak akan muncul di situ jam 6 pagi ya. Cece masih sayang dengan kasur Cece di jam 6 pagi. Terus apalagi yang mau disampaikan ini ya. Ya, kalau Anda butuh jadwal konsultasi private, silakan chat admin. Admin akan kasih jadwal. Dan konsultasi tidak berbayar sama sekali. Yang perlu Anda bawa adalah hati yang sungguh-sungguh mau bertobat di hadapan Tuhan, pikiran yang terbuka, telinga yang dibukakan juga dan terbuka juga ya, untuk mendengarkan masukan-masukannya, untuk mendengarkan apa jawaban yang memang dijawab Tuhan untuk kamu gitu ya. Yang mau aku puntur dan lain sebagainya, bertanya-tanya, silakan kamu tanya admin aja ya. Segala pertanyaan-pertanyaanmu kau chat admin aja, linknya ada di profile. Oke? God bless you, Tuhan memberkati senantiasa. Bye-bye. Gimana sih? 6 sampai 7 Juni. Minggu depan ini loh, 6 sampai 7 Juni kuwi ya, minggu depan ini, Sabtu minggu depan ini. Sabtu dan minggu depan ini ya. Tuh, oke. Dadah.